Ya, selain memang karena faktor musiman, kenaikan harga bahan makanan yang baru saja kami beritakan ini, pemirsa, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan juga faktor akhir tahun. Tetapi yang menarik adalah hasil sensus pertanian yang sudah diberikan tahap pertama yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah petani di Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2023 turun dari 31 juta petani menjadi 29,3 juta. Selain itu juga BPS mencatat adanya peningkatan petani gurem, petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar dalam 10 tahun terakhir. Apa saja yang mempengaruhinya? Kita akan lihat hasil dari survei, maksud saya sensus pertanian yang dilakukan akhir-akhir ini. Tahap pertama sudah dijelaskan oleh BPS. Kita lihat bahwa jumlah usaha pertanian Indonesia ternyata tercatat turun 7,42%. Hampir 10% dalam 10 tahun terakhir, dari sekitar 31 juta di tahun 2013 menjadi 29 juta di tahun 2023. Sensus ini memang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kita juga lihat bagaimana dengan perorangan, petani-petani perorangan, ternyata jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP juga turun 7,45% dari 31.705.000 di tahun 2013 menjadi 29.342.000 di tahun 2023. Fakta lain yang kita dapat dari hasil dari sensus pertanian itu adalah jumlah usaha pertanian berbadan hukum itu naik 35% dari tahun 2013 sekitar 4.209 usaha menjadi 5.700 usaha di tahun 2023. Secara kasar kita bisa melihat bahwa memang kesadaran untuk memiliki badan hukum bagi usaha pertanian itu meningkat. Kita lihat fakta berikut bahwa jumlah usaha pertanian lainnya juga naik sekitar 116%. Tidak boleh kita hanya melihat angka statistik persentasenya, tapi kita lihat jumlahnya dari 5.982 usaha menjadi 12.926 usaha di tahun 2023. Ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi angka sekitar 31 juta. Sekretaris Utama Kepala BPS mengatakan, Atko Mardianto, bahwa tentu faktor perkembangan makin ke sini, 10 tahun terakhir lahannya ada yang berubah. Data menunjukkan dari BPS juga, pemirsa, bahwa rata-rata berkurangnya lahan pertanian itu antara 60.000 sampai 100.000 hektar per tahun. Yang kalau diterjemahkan kepada produksi padi atau beras itu sekitar 2 sampai 3 juta gabah kering giling. Dan Sekretaris Utama Kepala BPS juga mengatakan bahwa harapannya sebetulnya walaupun turun 7,42% selama 10 tahun, petani ini masih tetap ada. Pertanyaannya adalah apakah memang jumlah petaninya masih ada. Kita lihat data berikut. Data dari sensus pertanian ini juga menunjukkan bahwa petani gurem, petani yang hanya punya lahan kurang dari setengah hektar masing-masing, itu meningkat 18,54%, hampir 20%. Dari 2013 ada 14,25 juta orang menjadi 16,89 juta di tahun 2023. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa jumlah petani yang memiliki lahan yang besar itu makin berkurang. Memang karena alih fungsi lahan yang diduga tersebut. Kita lihat data berikut dari hasil sensus pertanian yang sudah dijelaskan tahap pertama oleh BPS, bahwa ternyata anak muda enggan menjadi petani. Kenapa kita katakan begitu? Karena sensus memperlihatkan bahwa jumlah petani yang disensus oleh sensus pertanian dari BPS ini paling banyak adalah generasi X. Generasi X itu adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1965 hingga 1980, usianya antara 43 sampai 58 tahun, itu ada 42%. Kemudian baby boomers yang lebih tua lagi, itu yang lahir dari tahun 46 sampai tahun 64, usianya sekarang adalah 59 sampai 77 tahun, ada 27,61%. Kalau kita total secara kasar, maka generasi X ditambah baby boomers itu sekitar 70% petani Indonesia sekarang yang usianya 43 sampai 77 tahun. Itu 70%. Sementara anak-anak muda, milenial dan generasi Z itu jumlahnya hanya sekitar 30%. Pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian berkurangnya jumlah petani, berkurangnya minat petani ini akan kita lanjutkan. Karena ini berdampak langsung kepada produksi hasil pertanian yang otomatis juga membuat harga-harga naik. Dan ini harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.